Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun Anda berada pada hari ini. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Qalbi dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas dengan nomor induk mahasiswa 2010921044. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi jurnal penelitian dengan judul kuat tekan dan porositas beton poros dengan bahan styrofoam. Nah, pada kali ini saya akan membahas 5 subbab. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan. Nah, baiklah, langsung saja. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Ada beberapa poin yang saya sampaikan pada presentasi ini di bagian pendahuluan. Yang pertama yaitu adalah dampak meningkatnya menggunakan beton konvensional. Nah, tentunya ini akan mengakibatkan lapisan kedap air semakin luas sehingga air hujan tidak dapat berinfiltrasi lagi ke dalam tanah. Nah, kemudian poin kedua yaitu adalah pengertian beton poros. Nah, beton poros adalah beton khusus yang mempunyai porositas yang tinggi sehingga air hujan ataupun air dari sumber lainnya bisa menembus dari beton tersebut. Kemudian beton poros ini mempunyai nama-nama lain seperti beton agregat halus, beton yang dapat tembus, dan beton berpori. Kemudian poin ketiga yaitu adalah kuat tekan, kuat tarik, dan kuat lentur beton tanpa pasir. Nah, bagaimana gaya kekuatannya? Tentunya ini akan lebih rendah karena porositasnya yang meningkat. Kemudian poin keempat yaitu faktor utama untuk mengontrol sifat kekuatan beton non pasir. Nah, faktor utamanya itu ya pastinya terletak pada perbandingan agregat dengan semen. Kemudian poin kelima yaitu diperlukan bahan pengisi pori antar agregat kasar untuk mengurangi endapan di dasar beton. Nah, bisa digunakan dengan styrofoam yang kali ini akan diuji pada penelitian berikut ini. Kemudian ada tinjauan pustaka. Ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu susunan beton poros dan pasir menurut Neville dan Brooks yang terbit pada tahun 2010, bahwa mereka mengatakan beton poros ini tersusun dari aglomerasi agregat kasar berukuran tunggal yang diselimuti dengan lapisan pasta semen tipis sekitar 1,3 mm. Kemudian poin kedua yaitu penggunaan beton poros dan pasir di berbagai negara. Berdasarkan penelitian Macintosh DKK tahun 1965 dalam Harvard tahun 2005 mengatakan bahwa telah digunakannya beton poros ini di berbagai benua Eropa, benua Australia, dan daerah Timur Tengah pada bangunan-bangunan struktural yang terjadi telah lebih dari 70 tahun. Kemudian poin ketiga yaitu pengertian semen Portland menurut Cokro Di Mulyo yang terbit pada tahun 1996. Beliau mengatakan bahwa semen Portland adalah semen hidrolisis yang dihasilkan dengan menghaluskan klinker yang terutama terdiri dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolisis dengan gips sebagai bahan tambah. Kemudian poin keempat yaitu pengertian agregat menurut Cokro Di Mulyo yang terbit pada tahun 1996. Beliau mengatakan bahwa agregat itu adalah sebuah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran mortar ataupun beton. Kemudian poin kelima, kegunaan air untuk membuat beton menurut Cokro Di Mulyo yang terbit pada tahun 1996 juga. Beliau mengatakan bahwa kegunaan air yaitu untuk bereaksi dengan semen
serta untuk menjadi bahan pelumas antara butir-butir agregat agar dapat mudah dikerjakan dan dipadatkan. Kemudian poin terakhir yaitu styrofoam termasuk dalam kategori polimer sintetik dengan berat molekul yang tinggi. Berikutnya yaitu metodologi. Nah, metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama melakukan uji selam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua memasukkan adukan beton 3 lapis dan dilakukan ditusuk-tusuk sebanyak 25 kali tiap lapis agar beton ini cairan beton ini padat. Kemudian setelah melakukan memasukkan adukan beton itu melakukan meratakan dari adukan beton tersebut, dilanjutkan kemudian melakukan perawatan. Nah, melakukan perawatan yaitu dengan cara direndam dalam air bersuhu 25 derajat Celcius yang dimulai pada hari kedua hingga 1 hari menjelang pengujian. Kemudian setelah itu melakukan uji porositas. Pengujian porositas ini mengacu pada ACI 522R yang telah dimodifikasi. Nah, setelah itu melakukan uji kuat tekan beton yang mengacu pada SI 03 1974 1990. Nah, berikutnya yaitu hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Pertama adalah agregat kasar atau split. Berdasarkan tabel yang bisa Anda lihat bahwa berat jenis agregat kasar itu sebesar berat jenis agregat kasar yaitu 2,686. Kemudian nilai kadar air sebesar 0,741. Kemudian nilai penyerapan yaitu sebesar 0,878%. Dan tentunya nilai penyerapannya lebih besar dari kadar airnya sehingga menyerap air dari campuran. Nah, kemudian nilai modulus halus butirnya sebesar 7,6449 dan nilai keawasannya sebesar 15,36%. Berikutnya itu adalah nilai selamnya. Nilai selamnya pada tabel bisa Anda lihat bahwa nilai selamnya bernilai 0 cm pada saat rasio agregatnya yaitu 3,5, 4,5 dan juga 5. Serta faktor airnya itu berada pada 0,25 dan juga 0,30. Namun saat agregat semen bernilai 5 dan faktor air semen 0,4 dan 0,3, nilai selamnya itu sebesar 15 cm. Nilai selam ini tidak nol karena campuran terlalu kering sehingga saat pengujian selam campuran beton runtuh. Kemudian kuat tekan dari beton poros ini. Seperti yang Anda lihat pada tabel bahwa kuat tekan beton poros dengan bahan pengisi styrofoam pada faktor air semennya 0,25 dan 0,30 mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya rasio agregat semen. Kuat tekan tertinggi pada rasio agregat 3,5 dan kuat tekan terendah terjadi pada rasio agregat semen 5,0. Hal ini terjadi karena semakin kecil rasio agregat, jumlah semennya semakin banyak. Kemudian bisa juga dilihat dari gambar diagram
bahwa kuat tekan beton poros dengan faktor air semen sebesar 0,25 lebih rendah dari faktor air semen 0,30. Kondisi ini terjadi pada campuran yang tanpa dan dengan penambahan styrofoam dan juga pada semua rasio agregat semen. Dari hasil penilaian ini didapat kuat tekan beton poros dengan bahan pengisi styrofoam pada air semen faktor air semen 0,25, nilai terendahnya yaitu sebesar 7,37 MPa dan tertinggi sebesar 8,87 MPa. Kuat tekan beton poros dengan bahan pengisi styrofoam pada faktor air semen 0,30 terendah yaitu sebesar 8,11 MPa dan tertinggi sebesar 14,97 MPa. Berikutnya yaitu porositas dari beton poros. Nah, Anda bisa lihat dari tabel ini bahwa porositas beton poros dengan bahan pengisi styrofoam pada faktor air semen 0,25 dan 0,30 mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya rasio agregat semen. Porositas tertinggi terjadi pada rasio agregat semen 5 dan porositas rendah terjadi pada agregat semen 3,5. Nah, kemudian dalam diagram juga bisa dilihat bahwa porositas beton poros dan faktor air semen 0,25 lebih tinggi dari 0,3. Kondisi ini pada semua rasio agregat semen. Nah, dari hasil penelitian ini didapat proses beton poros dengan bahan pengisi styrofoam pada faktor air semen 0,25 dengan nilai terendah yaitu 33,14 liter per detik per meter kuadrat dan tertinggi sebesar 37,00 liter per detik per meter kuadrat. Nah, porositas beton poros dengan bahan pengisi styrofoam pada faktor air semen 0,3 terendah itu dengan nilai 7,63 liter per detik per meter kuadrat dan tertinggi sebesar 33,35 liter per detik per meter kuadrat. Berikutnya berat volume beton poros. Dari tabel yang Anda lihat bahwa berat volume beton poros dengan bahan pengisi styrofoam pada faktor air semen 0,25 dan 0,30 secara umum mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya rasio agregat rasio semen. Berat volume tertinggi terjadi pada rasio agregat 3,5 dan berat volume terendah terjadi pada rasio 5,0. Hal ini terjadi karena semakin besar rasio agregat jumlah semennya semakin sedikit. Setelah pembahasan yang dibahas tadi, maka didapatlah kesimpulan. Yang pertama adalah kuat tekan beton poros dengan bahan pengisi styrofoam mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya rasio agregat. Yang kedua yaitu kuat tekan beton poros dengan bahan pengisi styrofoam pada faktor air semen 0,25 lebih rendah dari faktor air semen 0,3. Porositas beton poros dengan bahan pengisi styrofoam mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya rasio agregat. Porositas beton poros dengan bahan pengisi faktor air semen 0,25 lebih tinggi dari faktor air semen 0,30. Yang kelima, berat volume beton poros dengan bahan pengisi styrofoam mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya rasio agregat. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila Anda mempunyai pertanyaan ataupun tanggapan, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Mohon dimaafkan. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.